Sebenarnya bukan salah Mbak juga. Mohon maaf nih, aku harus bawa-bawa lagi. Karena tugas untuk memastikan minimal meminimalisir bahwasanya anaknya tuh dapat orang yang baik, itu tugas bapaknya. Makanya yang punya anak perempuan adalah bapaknya. Aku Mbak, contoh ya. Kita kan punya anak perempuan ya. Betul. Aku tuh ya ketika anak perempuanku kelas 1 SD, Dok. Dia kan nggak ngerti apa-apa, Dok. Aku bilang gini, nanti kalau ada cowok-cowok macem-macem sama kamu, kasih tau sama gurumu. Kalau gurumu nggak reken, kasih tau 2 kali. Kalau dia nggak reken, kasih tau 3 kali. Kalau dia nggak reken juga, kasih tau Abi, alamatnya Abi bakar rumahnya. Wow. Itu omonganku serius. Iya, ultimatum. Boleh nggak duduk di situ aja? Agak serem. Tahu nggak kenapa? Karena aku bukan pengen bakar rumah orang, bukan. Aku pengen dia tahu bahwasanya aku akan melakukan apapun untuk dia. Pantes Anda radikal. Iya benar. Ini serius. Karena kan kita kan laki-laki. Kita laki-laki kalau kita nggak bisa ngelindungin anak perempuan kita, ini kita yang susah. Soalnya konteksnya bukan sama-sama suka nih Pak Ustadz ya. Benar. Konteksnya kalau jadi korban. Iya, jadi kalau jadi korban. Betul. Nah, itu yang maksudku tadi harusnya bilang dari awal karena pasti bapaknya sedih. Pasti. Karena kenapa lu nggak bilang dari awal gitu maksudnya? Itu maksudku. Kenapa? Berarti salah satu kategori untuk memilih pasangan itu yang paling penting itu adalah orang tua kita yang laki-laki. Benar. Bapaknya. Karena itulah di dalam Islam, anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Oke. Sedangkan anak perempuan itu milik bapaknya sampai dinikahkan. Benar. Maka ketika bapak itu nyalamin orang tuh, itu dia memberikan serah terima tuh. Otoritas kehadap. Iya. Iya, ijab kabul. Merinding Betul. Bahkan dia memberikan seluruh otoritas plus. Kepercayaan. Karena bapak nggak boleh lihat anaknya telanjang. Oh iya benar. Sedangkan suami boleh lihat anaknya telanjang. Ya. Tapi seluruh haknya bapak itu diwariskan, kewajiban dan haknya bapak dikasih kepada suami. Apa aja hak dan kewajibannya? Ngasih makan, ya. lalu kemudian ngasih rumah, ngasih tempat tinggal, ngasih baju, mendidik, menafkahi, melindungi. Termasuk diantaranya apa? Boleh mukul. Dalam Islam boleh mukul. Boleh mukul. Kalau salah. Nanti kita bahas. Oh ini menarik, serius Pak Ustadz? Menarik. Boleh pukul. Boleh. Kalau Tapi gue gak akan sih, tapi tetap menarik. Luar biasa, Lex. Kenapa? Nabi Muhammad itu yang ngartiin tentang ayat Quran bahwasanya Allah bilang kalau istrimu berbuat nusyus itu adalah maksiat besar, itu boleh dipukul. Tapi Nabi seumur hidup nggak pernah mukul istrinya. boleh mukul kalau maksiat besar. Maksiat besar. Jadi kalau dia selingkuh, Ya, bukan boleh. dia, cewek Ya, selingkuh. andai kan ada cewek lain Kalau selingkuh. nggak dia nyari duit tambahan di OnlyFans misalnya. Iya, Jadi betul. aneh-aneh. Iya, Kalau OnlyFans gue tahu. Jadi arsi. Punya akun. Enggak, tapi gue tahu. Nah, itu apa itu nusyus boleh ya kayak mukul tadi. itu. Perkara-perkara yang bisa menyebabkan laki-laki itu marah besar. Oke, pukulnya kayak gimana? Nah, kata Rasulullah ada 3 syarat. Jangan di muka. Oh, ada caranya. Jangan di muka. Oh, ada teknik. Ini nih Islam nih, ada Betul. teknis gini Ada nih. teknik. Jangan di Gila muka. ya, ada teknisnya juga ya. Asli, Ada. asli. Karena muka itu adalah kemuliaan. Ini gue kagum dengan Islam tuh detail ya lebih ya. Iya. Detail banget. Jangan di muka. Yang kedua, jangan yang berbekas. Oke. Jadi nggak boleh disetrika, Nggak boleh di muka, nggak boleh ada bekas. Jadi Ya. setrika. Setrika jangan. Buset. Itu ngeri awan. Baseball jangan. Baseball jangan. Jangan. Cupang boleh. Itu berbekas. Itu bukan mukul. Itu bukan mukul. Itu namanya nyedot. Kadang-kadang gua dokter. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Ilmu gue hilang semua kayaknya. Jangan pakai cupang ya. Yang ketiga, gue lupa kan. Yang ketiga, tidak menyakitkan. Nah, kayak gimana mukul nggak menyakitkan? Gitu. Oh, gitu. Jadi pukulan itu adalah pertanda bagi istri bahwa dia sudah sampai bahwa level sebelum talak, cerai. Oh, udah sampai. Ultimatum ya. Pendidikan suami itu ada level-levelnya. Oke. Level yang terberat sebelum cerai adalah dipukul. Oke. Nah, setelah dipukul nih masih nggak mau, itu baru pendidikan terakhir, cerai. Kita udah pernah bahas tentang laki-laki itu kan pemain peran kan ya. Laki-laki itu pemain peran. Maka peran laki-laki itu ada banyak. Makanya anakku sering bilang, Pak Abi itu wajahnya 10. Jangan percaya sama Abi. Kenapa? Karena dia lihat aku berbeda-beda terus. Jadi aku tuh kayak pintar memainkan peran bagi dia. Jadi Abi ngomong di sini beda dengan Abi ngomong di sini. Jelas lah karena aku pemain peran. Maka ketika aku tuh pemain peran, ibuku pernah komplain. Itu istrimu tuh ya gini ya, namanya juga mertua. Benar. Itu kan klasik, derby klasik tuh. Derby klasik. Iya kan, antara mantu dan mertua. Betul, kan, udah pasti ya? tuh. Udah pasti kan ya. Sering terjadi. Maka apa yang aku bilang sama ibuku, ya Mi, wajar lah Mi, namanya juga kita baru nikah berapa tahun. Nggak kayak Mami sudah pro, Mami kan sudah senior. Ya kalau dia masih ada salah-salah, ya itulah kenapa dia harus belajar sama Mami. Ya Mami harus baik-baiklah sama dia. Nah kalau Mami nggak baik-baik juga sama dia, ya nanti Felixnya yang stres.
Karena kalau mami komplain ke dia, orang dia juga baru belajar gimana? Ya mami juga mungkin dulu belajar, gitu kan ya. Ya mami kan juga tahu dulu seperti apa, misalnya sama nenek misalnya, gitu kan ya. Mungkin nenek juga problematik, tapi kan mami juga berusaha. Nah selama dia masih berusaha ya nggak apa-apa lah kali Mi, gitu kan ya. Kita ngomong begitu. Tapi kalau ngomong sama istriku, apa gitu juga? Kamu sih belajar sama kamu supaya semangat. Coba tuh kayak mami. Nangis dia. 2 minggu bunuh diri. Harus pinter-pinter cara nyampein. Maka peran kita ke istri kita bilang ini, ya namanya juga orang tua. Segitu aja ya harusnya. Iya, namanya juga orang tua ya, kita yang harus sabar. Yang perlu kamu ingat, aku tuh tetap akan bersama kamu. Aku akan nguatin tetap kamu. Udah jangan bayangin, tenang aja. Untuk urusan mami, itu adalah urusanku. Yang penting kamu sabar aja. Tapi kan nggak bisa gini-gini juga. Ya kan nggak selama-lama kita tinggal sama mami. Oke. Kan gitu kan ya. Kalau kamu sama anakku, ya pasti beda lagi. Ini kan laki-laki harus bermain peran. Berarti bermain peran dan berkomunikasi dengan baik. Benar. Seorang laki-laki ketika di kantor dia jadi karyawan. Gimana? Udah selesai? Belum, Pak. Ini bisa diselesaikan nggak? Kayaknya bisa. Gimana caranya? Saya coba cari, Pak. Ini gimana? Oke, nanti saya akan cari referensinya. Coba ya. Baik, Pak. Sampai kapan? Minggu depan saya coba ya, Pak. Sampai di rumah, dia masih punya peran kayak gitu. Habis tuh dia tuh. Dia adalah kepala keluarga nih. Berbeda nih. Beda. Ketika di rumah, apa kabar Alila? Hari ini ngapain aja? Jangan dibawa-bawa kerjaan ke rumah gitu kan. Dengan istri beda lagi. Dengan istri beda lagi. Oke. Aduh, aku capek banget hari ini. Gimana ya? Bosku tuh kayak nggak ngerti ya gimana ya? Istrinya juga jadi seneng. Ya coba lah, coba gini ini. Ya nggak apa-apa sih selama kamu masih support aku. Selesai. Tapi aku mau nanya sedikit nih ya. Ini sering terjadi nih. Ini penyebab derby klasik tadi. Menantu dan mertua itu berantem. Itu karena cara didik anak atau cara waktu anak tumbuh tuh dari balita. Tapi ini kenapa sih memang orang tua zaman dulu tuh jago-jago banget? Kenapa ya? Kenapa ya orang tua muda sekarang itu pada goblok-goblok gitu? Ini gampang dikasih alat bantu apa itu kenapa ya? Jadi ini ada kaitannya sama Islam nggak gitu? Ya sebenarnya kalau kita lihat, aku bahas dulu yang ada kaitannya ya. Coba lihat derby klasik antara mantu dan mertua, lebih banyak mana? Mantu cewek sama mertua cowok atau mertua cewek sama mantu cowok? Mertua cewek sama mantu sama istri itu. Berarti mertua pertarungan cewek ibu-ibu sama istri kan ya? Betul. Kenapa? Derby big match itu ya? Itu pasti. Kenapa? Kalau cowok tuh jarang. Betul. Cowok tuh jarang banget. Kenapa tau nggak? Kenapa ya? Karena seorang ibu akan senantiasa merasa anaknya tuh milik dia. Sampai benar itu. Makanya masalahnya di situ. Nggak pernah mantu laki-laki bermasalah sama istri. Jarang banget. Atau mertua perempuan bermasalah sama laki-laki. Kenapa? Itu tadi masalah itu. Nah, tapi kalau urusan spoiling and abusive itu masalah lain lagi. Jadi gini, ada aku pernah baca tentang psikologi. Setiap aku baca di Dr. Phil. Jadi dia ngasih satu fenomena di mana setiap orang itu tidak mau anaknya susah sesusah dia. Tapi tanpa sadar dia spoiling. Aku nggak mau kamu susah Abi. Jadi karena dia tahu dulu dia pergi ke sekolah naik sepeda, dia pergi ke sekolah jalan kaki, naik becak dan segala macam, dia susah nggak bisa ini. Akhirnya dia nggak mau anaknya seperti itu, tapi dia spoiling anaknya. Jadi malah dampak negatif ya. Betul. Makanya orang tua yang dalam tanda bahasa antum goblok tadi itu pasti orang-orang yang dulunya nggak punya. End up spoiling. Akhirnya nggak ngajarin proses ke anaknya nih. Iya. Tapi ada orang tua yang dia nggak selesai dengan hidup masa lalunya, dia abusive. Karena dia nggak selesai dengan masa lalunya. Nah, jadi gimana cara menemukan titik tengah antara abusive dan spoiling? Ini namanya parenting.